Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kembali di channel Gatras. Kali ini aku ada di Terminal Purabaya Bungurasi ya. Hari ini aku ada rencana ngetrip ke wilayah Tapalkuda naik bus Bagong. Hari ini merupakan hari kedua bus Bagong ngetrip dari Surabaya. Ini sekarang aku ada di depan shelter 12 ya, shelter Probolinggo Jember Banyuwangi. Dan ini merupakan barisan shelter ekonomi mulai shelter 9 ya. 9 sampai dengan 17 kalau nggak salah itu ya. Yang tujuan ke Solo, Jogja. Nah, ini ada armada Pelita Mas tujuan Madura. Ini Malang Madura ini tracknya, tapi lebih sering operasionalnya itu Surabaya Madura. Dan ini kondisi di belakang shelter ya. Ini ada beberapa bus yang sudah terparkir di sini teman-teman. Ini ada Akas NR tujuannya ke Madura. Ada Bagong ini Baby B itu Malang ya teman-teman. Lalu di parkiran belakang dekat penginapan ini ada bus Tiara Mas ya. Entah ini yang arah Jakarta atau arah Denpasar, Mataram, Bima. Tapi kayaknya kalau yang parkir di sini ini arah ke timur ya teman-teman. Kalau arah Jakarta biasanya langsung parkir di shelter. Ini memang parkirnya di sini ya. Jadi aku tadi datang jam setengah 12 ya, belum ada armada Bagong yang parkir arah Tapal Kuda. Ini penumpang kondisi ramai. Oh, ini ada armadanya teman-teman. Jadi lumayan lama juga ya nunggu ya. Jadi setengah 12 dan ini sekitar jam setengah 4 ya. Ini armadanya baru datang teman-teman. Surabaya Probolinggo Jember. Jadi per tanggal 28 Februari kemarin PO Bagong resmi ngelend dari Surabaya menuju ke Jember. Nah, ini jadi alternatif atau tambahan opsi ya untuk teman-teman yang mau ngebis ke arah Jember dari Surabaya. Ini mulai ada opsi yang bisa dibilang opsi terbaik teman-teman. Jadi kalian tinggal ngapali jadwalnya saja. Jadi nggak pakai lama ya. Jadi aku nanti mau naik armada ini teman-teman. Ini armada Jetbus 2 kalau nggak salah ini mesinnya Mercy 1626. Ini stikernya Surabaya Probolinggo Jember. Jadi kalian jangan keliru ya, parkirnya ini shelter 12 teman-teman. Jadi untuk arah Jember Ekonomi itu shelter 12 ya. Jadi armada ini dulunya adalah armada perintis di jalur Surabaya Tulungagung teman-teman. Sekarang dipakai untuk ngerintis arah Surabaya Jember. Ini kedua armadanya sudah terparkir. Ini sekali datang langsung dua ya. Ini armadanya sama-sama pakai bodi Jetbus 2. Jadi eh, aku naik yang ini teman-teman. Karena yang berangkat duluan itu armada yang ini ya. Jadi seatnya seperti ini. Seat warna hijau kombinasi Bluetooth dan kulit teman-teman. Dan ini tarifnya itu 50.000 ya. Jadi tabel tarifnya bisa kalian lihat di kaca-kaca yang ada di samping kiri dan kanan kalian teman-teman. Kalau untuk tarifnya itu pasti tertib ya. Di depan ini ada Android TV teman-teman. Jadi sepertinya memang setelah ngelend Tulungagung itu diperbaiki di garasi ya. Jadi memang di branding ulang supaya penumpang tapal kuda itu nyaman. Ini untuk lover AC-nya masih khas Jetbus 2. Ini ruang kemudinya teman-teman. Jadi untuk penumpangnya ini masih belum ada ya. Ini cuman masih ada aku dan ada teman aku yang juga hari ini sama-sama ngetrip ngonten Bagong untuk tapal kuda teman-teman. Kalian jangan sampai keliru ya. Jadi shelter 12 sama 13 ini berdekatan. Jadi jangan sampai keliru yang mau ke Tulungagung, jangan sampai keliru naik bus yang arah Jember teman-teman. Ini armadanya bersih banget ya, apalagi joknya ini seperti jok baru ya, jadi nggak kelihatan kalau ini jok lama. Dari cleaningnya juga teman-teman, entah cleaningnya ini bisa apa enggak ya, cuman sepertinya sih bisa. Dan seatnya ini nyaman banget ya kalau dibandingkan dengan armada-armada Jemberan yang ya kalian sudah pasti tahu sendiri lah. Jadi armadanya masih lama ya parkir di sana teman-teman. Nunggu jam parkir shelternya. Jadi kalian kalau mau ke Tulungagung jangan sampai keliru naik bus Jemberan. Begitu juga sebaliknya ya. Jadi kondisi sore ini Terminal Purabaya Bungurasi ini rame banget.
Nah ini untuk shelter arah Probolinggo ini ada Samarinda ya yang parkir tuh sekarang ini arah Ambul ada Laju. Shelter 13 ini kosong teman-teman. Shelter tujuan Tulungagung kosong, penumpangnya menumpuk ya di sana ya. Karena memang tanggal 1 ini bertepatan dengan hari Sabtu. Ini jarang-jarang ya shelter 13 ini sampai kosong. Wah ini baru datang ini Akas 4 ini kalau nggak salah julukannya si Boy. Ini rutenya ke Tapang Sumenep atau ke Tapang Kalianget teman-teman. Ini armada SR1 Legacy ATB atau AC tarif biasa. Kalau nggak salah ini armada Legacy pertama Akas 4 ya. Di shelter itu ada Anugrah 88 sepertinya. Jadi barusan itu banyak penumpang yang kecelek ya teman-teman. Dikira Bagongnya ini arah ke Tulungagung karena memang shelternya berdekatan. Jadi banyak penumpang Tulungagung yang mau naik dari sini ya teman-teman. Jadi untung aja tadi ditanyain sama krunya mau kemana. Jadi ya itulah memang kalian harus selektif ya. Karena ada tulisannya juga di kaca, stikernya tuh besar banget kalau armada ini mengantarkan penumpang ke tujuan ke wilayah Tapal Kuda teman-teman. Dan di shelter ini sepertinya mau disorong ya karena sudah jamnya berangkat. Ini kalau nggak salah ini Indrapura ya, KSO, trayek-trayek bus Tapal Kuda, ada Samarinda, ada Kemenangan juga ada trayeknya Anugrah Abadi teman-teman. Kalau untuk armadanya ini armadanya Indrapura teman-teman. Ini harusnya sudah berangkat. Ini bagongnya sudah mulai maju untuk ambil parkir di shelter. Dan informasi mandoranya tadi masih terbatas ya, armada yang ngelen dari Surabaya ke Jember. Kalau nggak salah itu masih ada 5 armada aja teman-teman yang melayani penumpang. Jadi untuk jam-jamnya itu kalau nggak salah jam 11, jam 13.48, lalu 16.18, 16.57 dan 16.59. Ini armada yang akan berangkat jam 16.18 teman-teman. Ini armada yang depannya sudah berangkat yang langsung disorong maju. Kalau ada bagong pasti penumpang lebih milih belakangnya ya. Itu sudah otomatis itu teman-teman. Nah, ini armadanya sudah mulai diberangkatkan dari shelter Terminal Purabaya Bungurasih yaitu shelter 12. Banyak teman-teman yang ngonten ya. Dan memang ini hari kedua Bagong resmi ngelen dari Surabaya ke Jember. Dan kita lihat seperti apa antusiasme penumpang pada hari ini teman-teman. Apakah ramai atau mungkin seperti apa ya, jadi kita tunggu saja. Ini Terminal Purabaya Bungur ini ramai, ini banyak penumpang yang berdatangan ya dari arah pintu keluar. Jadi ini memang sudah lama ditunggu ya untuk para penumpang tapal kudaan PO Bagong ini bisa ngelen dari Surabaya ke Jember khususnya ya. Karena memang selama ini ya seperti yang kalian tahu lah, bus-bus ke arah sana itu paling banyak mengalami trust issue teman-teman. Dan kebetulan Bagong ini kan memang akhir-akhir ini lagi naik daun ya. Jadi memang banyak permintaan agar Bagong ini bisa masuk jalur Jemberan teman-teman. Dan mulai tanggal 28 Februari kemarin itu permintaan teman-teman yang mungkin dulu cuman bisa berangan-angan atau cuman bisa komen-komen di medsos akhirnya terkabul juga. Dan hari ini aku nyobain armadanya. Sepertinya memang belum lengkap ya. Kalau rumahnya di Tapal Kuda belum nyobain armada Bagong yang baru saja ngelen ini teman-teman. Jadi memang untuk sekarang ini PO Bagong langsung mengebrak jalur Surabaya Jember itu pakai tarif yang paling murah di antara bus-bus yang sudah ada teman-teman. Dan ini mungkin cukup membuat pemain-pemain lama itu agak shock ya teman, atau mungkin tersentak ya. Jadi memang sekarang sudah nggak bisa berlena-lena lagi karena nantinya Bagong akan jalan di jalur ini kurang lebih ada 16 jam keberangkatan ya, seperti yang sudah di share oleh official PO Bagong di Instagramnya teman-teman. Jadi bukan kaleng-kaleng ya, jadi bukan 1-2 unit aja tapi ada 16 jam yang akan melayani
baik itu dari Jember maupun dari Surabayanya teman-teman. Jadi layak untuk kita dukung dan kita sambut dengan baik. Dengan adanya PO Bagong ini semoga menjadi pilihan masyarakat ya untuk transportasi yang aman dan nyaman. Jadi kita ini masih masuk ke rest area untuk melakukan pengisian bahan bakar teman-teman. Jadi nanti patut dinantikan ya, apakah armada ini akan melayani penumpangnya langsung via tol Panjang atau nanti akan turun di Gempol. Jadi memang kemarin itu banyak banget ya yang tanya-tanya, baik itu via akun Twitternya Gatras maupun postingan-postingan Gatras di medsos yang lain. Apakah nantinya armada ini akan layanannya via tol atau via arteri. Cuman kalau menurut mandoranya tadi sih informasinya fleksibel ya. Nanti akan ada jam-jam di mana busnya itu via arteri dan ada jam-jam di mana busnya itu langsung via tol Panjang, teman-teman.
Jadi jangan khawatir ya bagi teman-teman yang mungkin domisilinya di wilayah Gempol sampai dengan Probolinggo atau sepanjang jalur arteri, nantinya kalian juga akan bisa merasakan layanan dari PO Bagong ini teman-teman. Jadi mungkin nanti yang langsung via tol panjang ini yang jam-jam sepinya jalur arteri ya teman-teman, atau jam-jam matinya mungkin. Jadi mungkin seperti itu. Jadi pola operasionalnya itu fleksibel. Ya mirip-mirip kayak jalur Surabaya Malang itu. Ada jam-jam di mana dia langsung via tol Karanglo dan ada jam-jam di mana dia itu via arteri ya teman-teman. Jadi ya kita lihat saja nanti armada ini nanti layanannya via mana. Karena ini masih belum sampai di Gempol ya. Jadi di line perdana kemarin itu ada kejadian yang mungkin agak sedikit menarik ya teman-teman. Jadi armadanya itu kebablasan ya. Jadi harusnya itu setelah Kejapanan itu belok ke kiri arah Gempol, dia itu lurus ke arah Pandaan teman-teman. Jadi mau ndak mau ya muter ya armadanya ya. Jadi ya wajar sih line perdana, jadi pasti ada ya hal-hal yang demikian ini pasti ada kendala-kendala di lapangan. Kalau untuk kendala-kendala di terminal Purabaya Bungarasinya sendiri, kalau yang aku tangkap tadi itu dari obrolan dengan mandoranya itu, jadi memang karena jamnya ini masih terbatas ya teman-teman. Jadi mandoranya ini kualan juga kalau ditanyain penumpang. Jadi ya semoga saja untuk jam-jam yang belum terisi itu semoga cepat terisi ya. Utamanya di jam-jam pagi dan malam dari terminal Purabaya Bungurasih ya. Karena di jam-jam itu banyak banget sebenarnya pengelaju yang melaju dari Surabaya menuju ke Probolinggo teman-teman. Dan biar persaingannya lebih atau semakin kompetitif ya. Untuk okupansi sendiri tadi lumayan banyak juga ya. Jadi antusiasme penumpang terhadap hadirnya PO Bagong ini sangat tinggi sekali teman-teman. Jadi tadi sampai dengan masuk tol itu keluar Tamparan atau keluar pintu terminal itu ya. Itu penumpangnya lebih dari separuh teman-teman. Jadi nggak aku short ya teman-teman. Jadi takutnya nanti ada penumpang yang mungkin kurang nyaman. Jadi aku nggak nge-shoot arah ke penumpang di belakangku ya teman-teman, takutnya ada penumpang yang kurang nyaman. Nanti kalau ada bangku kosong di belakang biar aku pindah ke belakang lalu nge-shoot dari belakang teman. Jadi kalian biar tahu seperti apa sih antusiasme penumpang terhadap hadirnya PO Bagong di jalur Surabaya Jember ini teman-teman. Jadi ini sampai dengan lepas gerbang tol Kejapanan masih belum ditarik karcis ya teman-teman. Ini langsung seset kanan bus Titian Mas tujuan Mataram Bima. Ini penasaran dengan bentuk atau model karcisnya ini seperti apa. Nah ini dia teman-teman model karcisnya seperti ini ya. Jadi haltenya tercantum semua mulai dari Surabaya sampai dengan Jember. Tarifnya sendiri 25.000 ya, aku turun di Probolinggo. Jadi hari ini aku nggak nge-trip full sampai dengan Jember ya teman-teman. Sepertinya di depan ini ada bus Setiawan ya, tujuan Denpasar. Dan ternyata bus ini layanannya via tol panjang teman-teman. Jadi tadi dari Kejapanan belok kiri langsung ya nggak keluar. Biasanya keluar di Gempol ya, di bundaran situ. Jadi ini armadanya langsung lurus arah gerbang tol Probolinggo Barat teman-teman. Jadi 25.000 hanya dengan 25.000 teman-teman. Kalian bisa menikmati layanan bus yang aman, nyaman dan via tol panjang ya sampai dengan Probolinggo. Dan harapannya ya semoga pelayanan yang baik ini konsisten terus. Nah ini aku sudah ada di belakang teman-teman. Jadi aku tadi jalan ke belakang ya agar kalian tahu seperti apa sih antusiasme penumpang terhadap hadirnya PO Bagong ini ya. Kebetulan ini penumpangnya lumayan ya, lebih dari 50% kalau dihitung-hitung
belum lagi yang ada di belakangku di bangku 6 ya teman-teman. Jadi seperti inilah hari-hari perdana atau ini hari kedua ya, hari kedua PO Bagong melayani penumpang di rute Surabaya Jember teman-teman. Dan ini yang via tol panjang ya segini ya. Kalau misalkan nyasar mungkin dia bisa full atau bahkan berdiri ya teman-teman, karena jamnya ini pas jam-jam pulang kerja kebetulan. Nah ini busnya langsung keluarnya ini gerbang tol Probolinggo Barat teman-teman. Jadi layanannya benar-benar via tol panjang ya. Mungkin depannya ini atau mungkin belakangnya ini nanti yang via arteri ya. Jadi memang untuk awal-awal ini masih fleksibel ya. Jadi untuk kesan awalku ya, naik layanan PO Bagong ini ya worth it banget ya teman-teman. Sudah tarifnya murah, layanannya via tol panjang, lalu armadanya meskipun ini armada sudah lama sebenarnya, tetapi masih nyaman banget ya dipakai untuk ngelent tapal kuda. Dan di sini itu bisa dibilang ya armadanya paling bagus ya untuk kelas ATB teman-teman. Dan kalian wajib tahu dan wajib nyoba sih. Nah ini armadanya sudah mulai memasuki terminal Bayuwangga di Probolinggo. Ini seperti biasa ya, banyak banget ini bis-bis PP-an yang parkir di sini teman-teman. Jadi terminalnya ini sudah lumayan bagus ya, jadi kemarin habis direnovasi. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya sekilas perjalananku menggunakan layanan dari PO Bagong yang baru saja meresmikan land perdananya kemarin tanggal 28 Februari 2025 dari Surabaya ke Jember. Jadi kalian wajib tahu dan wajib nyobain armadanya ya. Jadi itu tadi, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya.